Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 31 Agustus 2020 dalam pekan ke-22 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Ada dua hal penting yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, seorang pewarta. Tugasnya adalah mewartakan. Yang diwartakan adalah kehendak Allah, kebenaran Allah. Yang menjadi andalan seorang pewarta adalah bukan kehebatan dirinya sendiri. Yang menjadi andalan seorang pewarta dalam karya perutusannya, dalam karya pewartaannya adalah Roh Tuhan sendiri. Yesus di hadapan Allah Bapanya adalah seorang pewarta. Dan Yesus mengandalkan kekuatan Roh yang membimbing dia. Kalau kita merenung lebih jauh, Roh itulah yang memungkinkan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Roh yang sama itu pula lah yang menuntun Yesus ke padang gurun sesudah dibaptis di Sungai Yordan. Dan dalam seluruh perjalanannya, Yesus selalu dituntun oleh Roh itu. Demikian juga dalam bacaan yang pertama. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengakui bahwa dalam karya pewartaannya dia tidak mengandalkan hikmat dirinya sendiri, tetapi ia mengandalkan kekuatan dan Roh dari Allah yang memilih dan yang mengutusnya. Itu hal pertama yang disampaikan melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Hal yang kedua, secara khusus terinspirasi dari bacaan Injil, mengakui kelebihan orang lain bukan hal yang mudah. Yesus mengalaminya dalam karya perutusannya. Yesus hebat bukan? Dalam pengajarannya dan dalam perbuatan-perbuatan yang mengagumkan. Banyak mujizat terjadi di luar Nazaret yang dikerjakan oleh Yesus. Tentu pertama-tama bukan supaya Yesus dibilang hebat, tetapi semua itu demi dan untuk menumbuhkan iman dalam diri mereka yang menyaksikan mujizat-mujizat atau karya besar yang dikerjakan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, seharusnya kalau mau dikatakan semua itu adalah kehebatan Yesus, kepintaran Yesus, itu mesti menjadi kebanggaan orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung halamannya. Tetapi ternyata tidak. Katakanlah, orang-orang Nazaret, orang sekampung halaman Yesus, malah mempertanyakan kehebatan Yesus. Malah mereka merasa Yesus bukan bagian dari kehidupan mereka. Kehebatan Yesus bukan membuat mereka berbangga karena satu dari sekian banyak orang yang berasal dari Nazaret bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Mereka malah sebaliknya mengusir Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, pesannya sudah jelas. Setiap orang yang menyebut dirinya pewarta, dia mesti mengandalkan
kekuatan dan roh Tuhan, bukan kemampuan dan kehebatan dirinya sendiri. Karena kalau mengandalkan kemampuan dan kehebatan diri sendiri, seorang pewarta akan jatuh pada kesombongan. Dia akan melihat bahwa apa yang hebat dalam diri itu karena dia sendiri. Seorang pewarta mestinya tidak seperti itu. Karena itu kita diingatkan supaya tetap rendah hati dan kita tetap mengandalkan roh Tuhan dalam karya perutusan kita. Pembaptisan memberi tugas pada kita untuk mewartakan kehendak Allah, mewartakan kebenaran Allah. Pesan yang kedua jelas juga, kita mesti saling mendukung dalam hidup bersama atau dalam persekutuan hidup. Siapapun yang ada bersama dengan kita adalah saudara kita, dia adalah bagian dari hidup kita. Karena itu kehebatan dia adalah juga kehebatan kita. Kehebatan dia, kepintaran dia mesti menjadi kebanggaan juga untuk kita. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita pernah merasa bahwa kehebatan orang yang ada di sekitar kita, yang hidup bersama dengan kita, adalah juga kehebatan kita? Ataukah kita merasa sebaliknya? Kita merasa rendah diri karena sesama kita, orang yang hidup bersama dengan kita, lebih hebat dari kita. Lalu akhirnya kita tidak mau mendukung orang yang hebat yang ada dalam lingkup kehidupan kita. Saya rasa hal yang kedua inilah yang sering kita hayati, atau sekurang-kurangnya yang sering kita alami. Bahwa banyak kali kita disingkirkan kalau kita hebat oleh orang-orang yang mungkin merasa minder karena kehebatan kita. Kita seringkali disingkirkan. Saudara dan saudari yang terkasih, jangan. Kita diajarkan supaya saling mendukung dalam kehidupan kita. Orang lain yang ada bersama dengan kita adalah bagian dari kita. Kehebatan dia adalah kehebatan kita juga. Tuhan memberkati.